Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya di channel Sona Sanuhan Project. Oke, untuk video kali ini lanjutan part ketiga ya untuk modifikasi dan upgrade Toyota Vios Limo Gen 3 ini. Dan sekarang kita akan rakit-merakit ya teman-teman sampai mobil ini jadi di akhir video. Kita cuci dulu ya teman-teman untuk bagian interior dan eksterior. Setelah ini kita akan print coat ya bagian lantai dari mobil ini agar jauh dari karat dan sebagai peredam juga teman-teman. Oke, kita langsung proses ya untuk rakit-merakit Toyota Vios Limo Gen 3 ini. Oke, kita udah kelar plain coat ya teman-teman di seluruh lantai termasuk bagasi dan bagian interior udah kita plain coat semua. Dan sekarang kita mau lakukan pengecatan ya teman-teman. Untuk interior sebelum kita cat kita cuci dulu. Jadi nanti kita akan itemin lagi untuk part-part di bagian interior teman-teman. Oke, kita cat dulu ya untuk bagian interior. Oke, untuk bagian interior udah kelar kita cat ya teman-teman. Kita itemin semua bagian-bagian interior. Dan sekarang kita mulai perakitan dari belakang ya teman-teman. Oke, untuk bagian belakang udah kelar. Sekarang kita akan custom headlamp dulu ya teman-teman sebelum kita rakit bagian depan. Jadi rencana untuk proyektor ini kita kasih lampu demon ya. Kita pasang dulu untuk lampunya. Oke, untuk lampu demon udah kepasang ya teman-teman. Kita kasih lampu warna merah untuk
Proji-nya. Ini Proji bawaan mobil Viosky ya teman-teman. Jadi kita custom pasang lampu demon di Proji ini. Kita udah rapin semua untuk kabel-kabelnya, jadi insya Allah aman ya teman-teman dan awet. Oke, untuk tampak standar headlamp seperti ini ya teman-teman, kurang menarik. Jadi kita akan black washing bagian dalam dan kita smoke untuk bagian lampu sen ya, kita smoke warna orange, dan untuk yang warna chrome kita pertahanin. Untuk bagian dalam nanti kita hitam ya teman-teman. Oke, dan kita langsung bongkar teman-teman. Oke, bagian yang nggak terkena cat udah kita tutupin pakai isolasi ya teman-teman. Dan sekarang siap untuk kita smoke. Oke, kita langsung smoke untuk headlamp ini ya teman-teman. Oke, untuk proses black housing udah kelar dan kita akan rakit kembali ya teman-teman. Untuk headlamp ini kita pasang untuk mikanya. Oke, untuk custom headlamp udah kelar. Sekarang kita pindah di spion ya teman-teman. Untuk spion nanti kita akan ganti retract. Jadi untuk dudukan masih pakai yang lama. Jadi tinggal kita pindah aja ya teman-teman untuk spion yang baru ke dudukan yang lama. Jadi udah PNP, gampang banget teman-teman. Tinggal pasang aja dan ganti di dudukannya. Oke, kita langsung kerjain. Sebelum kita lanjut untuk merakit bagian depan, kita bersihin dulu untuk bagian mesin ya teman-teman. Kita bersihin dari debu dan segala macam biar tampak fresh dan bersih ya teman-teman, sebelum kita rakit semua panel di bagian depan. Oke, untuk bagian depan udah kelar ya teman-teman sebagian, nanti kita lanjut lagi. Dan sekarang kita pindah di bagian interior. Kita pasang dulu untuk kabel-kabelnya ya teman-teman. Untuk kabel power window, central lock, alarm, dan
kabel retract dan segala macam ya teman-teman. Kita siapin dulu, kita sambung dulu, dan setelah itu baru kita pasang modul-modulnya, termasuk modul Smart Key dan rotor power window ya teman-teman. Oke, untuk penyambungan kabel udah kelar, kita udah pasang semua ya teman-teman, untuk kabel-kabelnya. Dan untuk modul Smart Key kita juga udah sambung, kita udah pasang, dan kita coba tes ya teman-teman. Ini untuk tombolnya, untuk tombol start stop engine. Untuk modul ini bisa kita nyalain mesin dari luar ya teman-teman, dari remote. Dan sekarang kita coba apakah berfungsi setelah kita sambung semua modulnya ya teman-teman. Oke, kita lock dulu dan kita nyalain coba. Oke, untuk mesin udah nyala ya teman-teman. Oke, coba kita matiin lagi dari remote ya teman-teman. Kita coba matiin. Oke, untuk mesin juga udah mati ya teman-teman. Untuk remote udah normal, dan sekarang kita coba cek ya untuk bagian tombol start stop engine apakah juga udah normal teman-teman. Mudah-mudahan sudah ya. Tinggal kita rapiin untuk kabel-kabelnya nanti. Bentar, kok nggak nyala ya? Oh iya, kita mesti unlock dulu ya teman-teman. Ini sepertinya masih mengunci. Oh iya benar. Dan kita injek rem, dia standby. Oke, kita pencet ya awalnya. Oke, untuk mesin udah nyala. Dan kita coba matiin lagi, kita pencet tombolnya satu kali lagi bersama remnya ya teman-teman. Oke, untuk mesin juga udah mati. Oke, untuk Smart Key udah normal ya. Ini modul buat retract udah kita sambung juga. Oke, dan tinggal kita rapiin semuanya ya teman-teman untuk kabel-kabelnya. Oke, sekarang kita pindah ke eksterior lagi ya teman-teman. Untuk velg udah kita pasang ke mobil ya, jadi udah kelihatan bagus untuk mobilnya dari eksterior. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ya untuk pemasangan part-part kecil bagian eksterior. Kita lengkapin dulu, kita pasang untuk handle dan talang air, kita lengkapin dulu, baru nanti kita masuk ke bagian interior lagi ya teman-teman. Jadi kita fokus dulu di bagian eksterior.
Oke, untuk bagian eksterior udah kelar, udah kita pasang semua ya teman-teman. Udah kita lengkapin untuk part-partnya. Untuk talang air, handle juga udah kita pasang. Dan sekarang kita akan pindah lagi bagian interior ya teman-teman. Kita rakit semuanya. Dan untuk karpet udah kita cuci, udah kita keringin juga, udah kita bersihin. Tinggal nanti kita pasang ya semua. Dan untuk bagian panel-panel kecilnya, karena banyak debu segala macam yang udah kita cat kemarin, kita cuci dulu sebelum kita pasang ke mobilnya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk proses pemasangan. Oke, untuk setir kita ganti ya teman-teman. Yang lama Vios Gen 3 kita ganti ke Yaris Seekers. Jadi untuk setir ini udah komplit ya dengan airbag. Jadi tinggal PNP aja ke mobil teman-teman. Dan kabel spiral juga ikut kita ganti ya, karena ada steering wheelnya. Untuk Vios Gen 3 atau Limo nggak ada ya teman-teman. Jadi kita ganti sekalian kabel spiralnya. Jadi untuk steering wheel nanti kita langsung konekin ke Androidnya ya teman-teman. Oke, langsung kita pasang untuk setirnya. Oke, untuk jok udah kita ambil ya teman-teman dari bengkel jok. Kemarin kita backlit termasuk bagian plafon dan bagian jok ya. Untuk jok ini request ya teman-teman, kita tambah untuk logo di bagian punggungnya. Dan ini untuk triway juga udah kita backlit ulang. Nanti tinggal kita rakit dengan twitternya ya teman-teman. Untuk handrem dan Porsche juga udah kita backlit dan penutup kaca ya. Mungkin kita langsung untuk proses pemasangan.
Oke, kali ini kita masuk proses pemasangan kaca film ya teman-teman. Untuk bagian samping kita kasih 80% dan bagian depan kita kasih 60% teman-teman. Kita ganti atau pasang kaca filmnya merek 3M ya teman-teman. Oke, dan kaca film udah kelar, udah kita pasang semua ya teman-teman, bagian depan, samping, dan bagian belakang. Dan kali ini kita akan pasang untuk joknya ya ke mobil dan pasang untuk audionya teman-teman. Oke, kali ini kita akan pasang piranti tambahan audio ya teman-teman. Ini untuk kabel-kabelnya, untuk power, subwoofer udah kita siapin. Untuk audio standaran ya teman-teman. Yang penting udah enak untuk kita dengerin di dalam mobil. Oke, kita langsung pasang ya teman-teman. Oke, untuk pasang audio udah kelar. Kita pindah lagi bagian depan ya teman-teman. Ada yang ketinggalan. Kita pasang lampu fog lampnya untuk mobil ini ya teman-teman. Kita pasang lampu daymaker. Ini untuk warna bagian tengah warna putih dan ringnya warna merah. Dan setelah itu kita akan pasang klaksonnya ya teman-teman. Kita ganti untuk klakson keong dan pasang ke mobilnya. Ini ada relaynya untuk klakson, dan ini untuk relay lampu utama ya teman-teman. Kita harus pakai ini karena untuk bawaan Vios Limo itu pakai H4 dan kita ganti ke Vios G ya, jadi beda untuk jalur di perlampuannya, makanya kita akalin pakai relay. Jadi biar bisa normal ya teman-teman untuk lampu jarak jauh dan jarak dekatnya, karena untuk Vios G itu pakai solenoid bukan lampu, jadi kita mesti pakai relay ini ya teman-teman. Oke, kita langsung pasang untuk kabelnya ya teman-teman. Oke, untuk lampu fog lamp udah kepasang. Ini ada 3 mode ya teman-teman. Bisa buat lampu strobo dan lampu biasa. Yang ini kita coba untuk lampu strobonya. Ini untuk headlamp udah nyala, fog lamp udah oke. Sama-sama merah ya teman-teman. Untuk ringnya dan bagian tengah warna putih. Oke, coba kita ganti untuk mode yang biasa ya teman-teman. Ini redup dan ini strobo dan ini lampu
yang model biasa, cuman yang terang ya. Untuk ringnya warna merah, untuk bagian tengah warna putih. Oke, sekarang kita pasang untuk klaksonnya. Oke, untuk relay headlamp udah kepasang ya teman-teman. Udah kita sambung ke aki dan segala macam. Dan kita akan coba tes ya teman-teman. Sebelum kita coba tes, kita akan pasang untuk lampu LED-nya. Kita ganti untuk lampu utama di Proji, kita ganti ke LED ya teman-teman. Oke, untuk perlampuan insya Allah udah kelar ya teman-teman. Kita coba tes untuk lampu utama. Oke, ini untuk lampu jarak jauh, untuk fog lamp. Oke, semuanya udah normal ya teman-teman. Oke, kita tinggal finishing ya untuk mobilnya teman-teman. Oke, jadi ceritanya kemarin udah kita test drive ya teman-teman, dan ternyata untuk laker bagian belakang kiri udah kena, udah haus, sepertinya harus kita ganti ya teman-teman. Ini ada kerasa kasar ya untuk lakernya, dan kita akan ganti baru untuk laker bagian belakang ini. Oke, untuk laker udah kelepas ya teman-teman. Ini udah kita lepas dan kita coba puterin. Udah berat ya, sepertinya mau ambrol teman-teman. Kita akan beliin baru untuk laker ini ya teman-teman. Oke, ini udah datang untuk lakernya dan kita akan buka ya teman-teman. Ini dia yang baru, dan kita akan langsung pasang ke mobilnya ya teman-teman. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengerjaan dan modifikasi Vios Limo Gen 3 ini udah kelar ya teman-teman. Lumayan lama banget untuk pengerjaan Vios Limo Gen 3 ini, dan alhamdulillah udah kelar semuanya ya teman-teman, termasuk bagian eksterior dan di bagian interior teman-teman. Oke, jadi saatnya kita akan review dikit ya, apa aja yang udah kita rubah dan kita modifikasi di Vios Limo Gen 3 ini ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal part 1, part 2 dan part ketiga ini ya. Mudah-mudahan menghibur teman-teman di waktu luangnya. Oke, kita mulai review bagian eksterior dulu. Kita review bagian depan dulu ya teman-teman, apa aja yang udah kita rubah di Vios Limo Gen 3 ini. Oke, untuk mobil ini kita cat warna hitam doff ya teman-teman. Sebenarnya untuk hitam doff ini bukan hitam doff biasa, jadi kita kasih siralik untuk body atau warna di hitam doff ini ya teman-teman. Jadi ada glitternya kalau kena sinar atau cahaya lampu di malam hari ya teman-teman. Kita mulai bagian depan ya teman-teman. Untuk bagian headlamp ini kita pasang dari Vios G asli ya teman-teman. Cuman untuk projinya kita kasih demon atau lampu warna merah ya untuk bagian proji depannya. Dan untuk bagian rating atau lampu sen kita smoke warna kuning ya teman-teman. Kita nggak blok smoke hitam untuk mikanya, jadi biarin bening ya seperti aslinya. Oke, untuk emblem kita ganti, ini logo AC Milan karena owner minta diganti logonya ya untuk bagian depan. Yang seharusnya Toyota kita ganti AC Milan, kita turutin apa kemauannya konsumen ya teman-teman. Dan untuk bagian fog lamp kita pasang lampu maker ya ini teman-teman. Ada 3 mode strobo dan mode yang biasa ya. Oke, untuk body kit ini kita pakai TRD ya teman-teman, yang versi Malaysia yang bagian depan, dan bagian samping ini body kit Drive 68 untuk bagian samping dan bagian belakang ya teman-teman. Sama kita buat motif warna merah ya, warna merah dan warna hitam. Begitu juga splitter belakang kita kasih, dan untuk splitter bagian seat skirt atau winglet ya teman-teman. Untuk bagian samping gak ada perubahan, hanya pakai body kit dan kita tambahin emblem VVTi di sini biar gak kelihatan kosong. Dan untuk spion ini kita ganti retract, jadi udah plus cover punya Vios G ya teman-teman. Lampu sen kita taruh di atas dan bagian bawah kita buang. Oke, untuk bagian atas atau sunroof kita pakai punya Mazda ya teman-teman. Ini kita pasang sunroof. Kita pasang di bengkel khusus sunroof kemarin di Madiun. Jadi kita nggak pasang sendiri karena takut ada kendala segala macam. Jadi kita pasang ke ahlinya ya teman-teman. Karena kita juga nggak mau ke depan ada resiko yang fatal. Untuk velg kita pakai ring 17 ya teman-teman. Voice toner lebar 7,5 dan bagian belakang lebar 9 ya teman-teman. Untuk ban kita pakai 205/45 rata bagian depan dan bagian belakang. Jadi kita nggak kasih yang tipis, agak tebel aja biar lebih garang kesannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian belakang ya, baru nanti kita masuk di bagian interior untuk mobil ini. Untuk bagian belakang kita pasang
spoiler yang model gawang. Sebenarnya untuk spoiler ini punya Civic FD ya teman-teman, yang Type R. Oke, untuk bagian lampu ini masih standar, nggak kita ganti, cuma kita semuk aja bagian warna di chrome-nya ya teman-teman. Jadi biar nggak banyak warna selain hitam dan merah, kita semuk bagian warna chrome-nya. Begitu juga untuk trunk lik belakang. Trunk lik belakang kita samain warna body biar nggak terlalu banyak warna ya teman-teman. Untuk muffler kita pakai JS Racing atau knalpot kita ganti ke JS Racing ya. Untuk suaranya udah cukup keluar, nggak begitu keras, nggak begitu ulem, jadi pas untuk permintaan owner ya teman-teman. Kita juga pasang talang air teman-teman di bagian pintu, dan di bagian atas kita ganti untuk antenanya, kita ganti untuk antena hiu ya teman-teman, atau antena sirip hiu. Oke, dan sekarang kita bahas mengenai pintu ya teman-teman. Ini pintu memang sesuai permintaan kita buat lambu door. Sebenarnya untuk pintu kayak gini saya nggak rekomen banget ya teman-teman, karena nggak begitu fungsional. Oke. Jadi untuk engsel pintu kayak gini kurang presisi sebenarnya teman-teman, karena untuk engselnya cuma satu, jadi nggak ada balance-nya. Kita mesti pasin sesuai tempatnya biar lebih enak untuk nutupnya ya. Soalnya kalau asal nutup itu dia nggak bisa langsung ketutup, jadi agak gimana ya teman-teman, agak geser gitu dari dudukan engsel pintunya. Udah mahal, nggak begitu fungsional, cuman kalau menurut keren ya setiap orang beda-beda ya teman-teman. Keren sih yo oke, cuman setiap orang punya penilaiannya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk bagian interior ya. Untuk interior kita ganti semuanya, termasuk bagian setir, bagian head unit, dan bagian joknya ya teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu apa aja yang udah kita rubah atau kita upgrade di mobil ini ya. Oke, untuk yang pertama kita pasang head unit Android. Ini lebar 10 inci, udah termasuk bracketnya ya. Untuk Gen 3 ada, kita belikan bracketnya di aftermarket banyak. Dan untuk pilar kita pasang 3-way, dan kita backlit sesuai untuk warna plafon ya, atau motif pada plafonnya. Dan kita kasih untuk motif wood di bagian panel yang kecil-kecil biar kesan mewahnya dapat ya teman-teman. Oke, untuk setir kita ganti punya Yaris Hikers. Ini setir plus airbag ya teman-teman. Jadi tinggal PNP aja untuk kita pasang ke Toyota ya, termasuk di Vios Limo Gen 3 ini. Oke, untuk tuas persneleng kita juga ganti biar kesan bersih dan mewahnya dapat ya teman-teman. Dan untuk bagian bawah kita kasih lampu kolong warna merah biar sesuai dengan motif di luar dan motif di bagian dalam. Kita udah pasang juga untuk keyless atau smart key di mobil ini ya. Jadi udah nggak pakai kunci lagi, kita pakai remote. Dan untuk bagian spion ini kita pasang retract dan electric mirror ya, udah lengkap. Dan di sini ada digital untuk sensor parkir. Ini untuk tombol paling kanan, ini tombol sunroof. Kita tutup.
untuk tombol sunroof, dan tombol kuning ini untuk tombol setengah buka ya teman-teman. Nah, oke, untuk bagian jok kita ganti kulit joknya ya. Kita kasih motif nggak terlalu rame, cuman kita kasih logo untuk AC Milan tetap, karena owner fan berat dari AC Milan ya teman-teman. Termasuk bagian belakang kita samain ke seluruhnya ya, bagian depan juga. Oke, untuk headrest kemarin kita ganti pakai monitor, jadi udah connect sama bagian monitor di depannya ya teman-teman. Tinggal kita matiin kalau pengen matiin. Terus untuk audio kita udah lengkap juga, kita pasang ada 3-way, terus power, subwoofer ada di bagasi teman-teman. Nggak kita custom, cuma kita kasih subwoofer aja ya teman-teman. Jadi kita udah bersihin semuanya, udah nyaman untuk suaranya ya teman-teman. Kita matiin dulu. Jadi mobil ini udah lengkap semuanya, dari power window, central lock, alarm, dan segala macam ya. Untuk fungsional dari mobil ini udah lumayan oke, udah lumayan lengkap. Oke, untuk mobil ini kita pakai keyless, jadi seperti pada umumnya ya teman-teman. Kita bisa nyalain lewat remote untuk mesinnya. Kita lock dulu, baru kita nyalain. Oke, udah on. Oke. Kalau kita matiin tinggal kita pencet ulang ya teman-teman. Oke, mesin udah mati. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk review singkat Vios Limo Gen 3 ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin saya kurang lengkap untuk jelasinya segala macam, bisa ditanyakan via komentar atau WhatsApp ya teman-teman. Oke, mungkin itu kita akhiri ya untuk video modifikasi Vios Limo Gen 3 ini ya teman-teman. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Sonasanu Handmade Project. Mudah-mudahan selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tunggu uploadan terbaru dari channel Sonasanu Handmade Project ya teman-teman. Semoga dari channel kita bisa menghibur teman-teman di waktu luangnya. Dan mungkin itu, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.